kakak. Menurut saya peran keluarga terutama orang tua tuh sangat menurun akibat teknologi dan media sosial. Halo Gen Z, kembali lagi di Z-Talk. Kali ini saya bersama Cleo. Halo. Iya, sapa-sapa dulu. Oke, Cleo, bagaimana kabar? Baik kakak. Kalau kakak? Saya dibilang baik. Gimana ya? Ya begini-begini satu. Cleo anak sekolah? Atau Iya. Sudah. Sekolah di mana? Di SMA Negeri 1 Komodo. Oh iya. Selain sekolah, kesibukannya apa sih? Setelah pulang sekolah lah. Kalau pulang sekolah biasanya itu kan rada buat kakak palingan hanya makan, habis makan kayak tidur sudah. Dari logatnya sudah anak bajo nih. Oke, ya. Cuman saya dengar di kemarin di SMA Negeri itu calon OSIS ya. Iya. Mana kondisi juga? Lancar. Sudah mulai calon atau? Sudah pembacaan visi misi kemarin. Oke, Cleo, ini di Z-Talk ini nanti kita akan bahas 5 segmen yang menurut kita ya Gen Z harus tahu, dan pastinya ini tuh relate dengan Gen Z pastinya. Ada 5 segmen nanti. Oke, mungkin kita langsung saja ke segmen yang pertama. Oke, ini ada di sini Gen Z itu cenderung kurang sadar dan menginginkan hasil yang instan dalam kehidupan ini, kerjaan, pendidikan. Menurut kalian ini bagaimana sih? Betul sekali kakak. Mungkin sekarang di zaman sekarang Gen Z mungkin lebih sering sekarang kan karena sudah di Labuan Bajo ini ada Grab, jadi masyarakat Labuan Bajo tuh lebih sering memesan lewat Grab seperti itu. Kalau dalam misalnya kerja tugas, dari Cleo-nya sendiri ya, dari Cleo suka tidak sih yang instan? Suka. Oh iya. Kalau tapi menurut saya tuh cintai proses juga bagus. Iya, memang bagus sih kakak. Hanya kalau instan tuh kan yang kayak lebih cepat toh, lebih gesit. Oh iya. Cuman ada baiknya juga maksudnya ikuti prosesnya dulu sih itu sih. Cuman dari segi pekerjaan juga kalau kita contohkan mereka Mark Zuckerberg, Bill Gates gitu kan, mereka sering begini, oh ya saya sekarang kayak itu karena saya dulu kuliah tuh ini. Cuman kita tidak tahu instannya mereka itu prosesnya bagaimana sih. Iya. Oke, mungkin kita next ke segmen yang kedua. Ini ada kesehatan mental. Kesehatan mental sekarang itu menjadi masalah serius di Gen Z gitu tuh. Betul. Karena ini dari tekanan dari media sosial atau ada juga standar kecantikan sekarang yang tidak realistis. Iya. Betul sekali kakak. Banyak sekali orang yang menilai kecantikan tuh harus dari putih. Entah siapa yang menciptakan ini standar kecantikannya. Kurang tahu lagi, tapi karena banyak orang yang kayak Isa pengen putih biar kelihatan cantik begitu. Soalnya kalau zaman sekarang tuh laki-laki kalau lihatnya kan dari cantik tuh, bukan dari. Iya sih. Kalau menurut Cleo itu berpengaruh sih tidak ke mental health ke Gen Z-nya sekarang? Menurut saya berpengaruh karena kalau biasanya orang begitu tuh itu kayak menyebabkan bullying gitu. Cuman bagaimana dengan yang begini? Misalnya saya mau bekerja di hotel nih, cuman ada persyaratan di sana harus selain berpengetahuan, sekarang kan syaratnya sekarang itu kayaknya ya cantik tinggi. Kalau bagaimana dengan yang itu menurut pandangannya Cleo? Menurut saya itu yang kayak orang kalau mau disebut jangan kakak body shaming. Oh iya. Soalnya mereka kan tidak menilai kan, sekarang tuh orang menilainya itu dari pengetahuan mereka bukan dari kecantikan kalau menurut saya ya. Tapi kurang tahu kalau dari pandangan orang seperti itu. Iya sih, cuman iya kalau lihat karena cantik itu kan relatif toh. Relatif bagaimana nih maksudnya? Cantik itu kan maksudnya memang sudah dari dasar dia cantik gitu. Iya. Cuman kalau lihat realitanya sih sekarang ya, cuman kan banyak yang seperti yang saya bilang tadi, cuman pekerjaan sekarang itu yang dicari bukan hanya knowledge-nya mereka, tapi juga dari segi penampilan gitu. Tapi itu tadi ya, ada pengaruhnya juga terhadap mental health ya. Iya. Iya. Ini ada segmen yang ketiga nih, ketidaktoleran terhadap perbedaan pendapat telah meningkat di kalangan Gen Z, terutama di ruang daring. Maksudnya ya di media sosial, maksudnya
Gen Z sekarang itu cenderung tidak terima perbedaan nih sekarang nih di media sosial. Menurut pandangannya Cleo bagaimana sih? Ini baik tidak untuk Gen Z? Eh, Ketidaktoleran. Terhadap perbedaan gitu. Menurut Cleo bagaimana sih? Menurut saya, setiap orang tuh harus menghargai setiap pendapat. Karena pendapat setiap orang itu kan berbeda-beda. Seperti itu. Dan banyak juga sekarang orang yang kayak memberikan satu pendapat, terus orang lain tidak memperdulikan, yang kayak biarkan saja gitu. Terus kadang mereka yang kayak menyanggah, itu salah, kok punya toleransi. Sedangkan mereka tidak mau mencari ke hal-hal yang positif gitu. Kalau pendapat positif dari dia itu seperti ini gitu. Oke, cuman itu dari segi pendapat. Bagaimana dari segi yang misalnya keunikan? Oke, kita sampingkanlah ini toleran. Bagaimana dengan yang begini sih, Cleo? Yang mau menunjukkan keunikannya mereka. Oke, I don't care bagaimana budaya mereka yang luar. Saya mau tunjukkan budaya Keunikan. budaya di misalnya Labuan Bajo misalnya. Bagaimana sih yang begitu? Kalau menurut saya sih, mereka kalau mau kasih menunjukkan keunikan kan kasih tunjuk saja. Soalnya itu keunikan dari diri mereka. Karena setiap orang itu mempunyai keunikannya masing-masing. Seperti itu. Berarti tidak apa-apa nih tunjukkan keunikan, tapi tetap bertoleransi dengan Iya, perbedaan betul, saya. Betul. Oke, mungkin kita ke next segmen. Oke, ini yang keempat. Gen Z itu sekarang itu lebih cenderung terbuka terhadap identitas gender dan seksual dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Maksudnya Gen Z sekarang itu lebih terbuka yang gini. Oh ya, saya ini laki gitu. Maksudnya memang sih ada tiga, cuman ada dua sih jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Cuman yang sekarang itu lebih ke saya ini laki gitu. Bagaimana sih menurut Cleo yang gitu? Ini jadi gender ini. Menurut saya sih, kalau mungkin karena dari sebagian saya perempuan nih, saya bisa ambil dari perempuan. Kalau menurut saya, perempuan lebih yang kayak kadang kalau misalnya dekat dengan laki-laki tuh, contohnya dari media sosial gitu. Mereka berkenalan dengan laki-laki, mereka tuh kayak lebih semacam terbuka dibandingkan dengan perempuan yang kayak satu kali kenal Terbuka langsung, bagaimana ini? yang kayak menceritakan mereka punya diri begitu. Oh ya, pernah dapat yang begitu kan? Tidak pernah. Kayaknya ini mah curhat ini. Ya bagaimana? Jalan. Tidak pernah. Kadang kan ada yang seperti itu toh kakak, terus yang kayak mereka lebih ke sharing gitu-gitu, terus dibandingkan ke mereka sesama perempuan seperti itu. Dan kadang kalau mau dibilang laki-laki juga malah yang kayak aduh berlebihan sudah. Berlebihan bagaimana jadi? Maksudnya yang kayak berlebihan, yang kayak mereka semacam kayak yang kayak apa ya? Ini dari laki-lakinya ini tadi. Tidak dari perempuan, kalau dari Maksudnya yang berlebihan itu tadi siapa nih? Laki-lakinya kan? iya, yang kalau misalnya kalau perempuannya itu sudah terbuka, laki-lakinya juga pasti yang kayak makin senang gitu toh. Seperti itu. Itu kalau dari laki-lakinya, kalau dari perempuannya kan yang pasti tergantung dari sifat-sifat perempuan, masing-masing orang perempuan gitu. Mereka ada yang mau terbuka atau tidak. Ini sudah terpancing mulai curhat. Kayaknya ini sudah pernah mengalami satu bagaimana? Tidak sih kakaknya. Kalau saya lihat dari pandangannya saya sih memang seperti itu. Oh, oke. Kita ke segmen yang kelima, ini segmen yang terakhir, cuman kayaknya ini penting untuk Gen Z tahu nih, yang kelima nih, ya, peran keluarga dalam kehidupan Gen Z sekarang itu semakin menurun. Ini akibat dari media sosial atau bagaimana? Betul sekali kakak. Menurut saya peran keluarga, terutama orang tua tuh sangat menurun akibat teknologi dan media sosial. Karena menurut saya peran orang tua tuh sangat penting kepada anaknya. Mungkin salah satu faktornya itu mendukung. Kalau kurangnya peranan rasa dukungan dari orang tua itu, menurut saya anaknya tuh jadi down seperti itu, yang kayak kurang semangat karena kurang dapat dukungan dari orang tua seperti itu. Ini siapa yang salah nih, orang tua atau anaknya nih? Menurut saya sih orang tuanya kalau menurut saya, karena mungkin orang tuanya tidak mendukung, bukan tidak mendukung sih, yang kayak lebih memilih ke media sosial gitu dibandingkan mendukung anaknya, yang kayak kok semangat lebih berfokus ke media sosial gitu. Itu cuma maksudnya kan ada pandangan, cuman yang saya lihat sama ini kan banyak Gen Z yang begini.
sedikit-sedikit masalah apa ke medsos, itu kan bagaimana sih maksudnya, apa itu masih salah orang tua? Iya, itu mungkin salah satu faktornya. Mungkin itu karena orang tuanya kurang memperhatikan seperti itu, yang kayak kurang, mohon maaf, kurang Oke. membimbing anaknya bahwa kalau ada masalah tuh jangan curhatnya ke media sosial. Sebaiknya cerita dulu, apakah minta saran dan ini dari orang tua. Tapi kan sekarang kan orang tua yang kayak tidak peduli, jadinya membuat anak itu lebih berfokus untuk curhat ke media sosial seperti itu. Karena mungkin kurang butuh kasih sayang dan pendengaran dari orang tua, sehingga anak-anak tuh lebih sering curhat atau cerita ke media sosial seperti itu. Ya, kalau dari ada hubungan sih dengan masa kecil itu, mungkin ada pengaruhnya. Menurut pandangannya kalian, maksudnya dari apa yang kita bahas tadi, maksudnya sedikit-sedikit curhat ke medsos, ada tidak sih menurut kalian efek dari masa kecil itu? Menurut saya efek dari masa kecilnya itu mungkin karena dari kurang kasih sayang saja Oh, sih. iya. Seperti itu, Kakak. Oke, itu tadi ada 5 segmen yang ya seperti yang saya bilang tadi ya, Gen Z harus tahu ini. Dan ya dari saya sih pesan untuk Gen Z ya, maksudnya jangan jangan terlalu fokus ke medsos sih ya, Betul. tidak terlalu fokus juga, tapi sekarang itu bergantungan sekali dengan medsos sih. Iya. Ya, Tapi atau kan bagaimana? maksudnya jangan terlalu boleh berfokus Iya. pada media sosial. Hanya jangan menceritakan hal pribadi atau masalah pribadinya itu ke media sosial. Itu tuh bukan sebagai tempat penyelesaian masalah, tetapi mungkin itu sebagai masalah baru. Tapi soal ya, kita jangan ke medsos dulu, kita mungkin ke teknologi. Kalian tahu tidak AI, ChatGPT? Untuk itu sih Kakak mungkin saya belum tahu ya, karena masih SMA. Oke, ini kan ada sekarang nih teknologi yang begini ya, namanya ChatGPT. Kita curhat apa saja di situ, dia ke solusinya. Bahkan kita ketik begini, saya habis putus sama pacar, saya harus lakuin apa nih? Tapi itu menurut kalian berbahaya nggak sih? Menurut saya tidak apa-apa, karena selagi dia membawa ke hal-hal yang positif, it's okay, tidak apa-apa. Tetapi kalau dia membawa hal-hal yang negatif, itu kan seharusnya kan tidak boleh, karena itu sensitif, mungkin menyinggung orang lain seperti itu. Berarti tidak apa-apa nih, kita masih istilahnya ya, kita masih bergantung nih terhadap teknologi, it's okay berarti ya, maksudnya cuman orang tua, saran orang itu jangan dikesampingkan gitu. Oke, ini tadi pesan, salah satu pesan juga sih untuk Gen Z, bukan untuk Gen Z sih, maksudnya untuk dari kita berdua juga. Iya. Karena saya juga Gen Z loh. Saya Iya gitu ya, maksudnya itu ajakan untuk kami, untuk teman-teman Gen Z juga. Itu penting sekali sih untuk Gen Z tahu. Oke, itu saja sih yang dari 5 segmen yang kita bahas tadi. Dan oh ya, mungkin spill media sosialnya dong. Oh, Kayaknya boleh, banyak yang kepo nih. Apa sih? IG mungkin. underscore Cleo Asuk, Oke. CLEOASUK. Oke, ini wajib follow nanti anak-anak SMA negeri tadi mungkin. Iya. Jangan lupa follow teman-teman.